warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat datang di acara debat pemilihan Kepala Himpunan Mahasiswa beserta Wakil Kepala Himpunan Mahasiswa dan juga Presiden Mahasiswa beserta Wakil Presiden Mahasiswa Universitas PGRI Jombang. Saya, Alisa Endah Putriwardana, selaku pembawa acara pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di Aula Universitas PGRI Jombang untuk menghadiri kegiatan debat pasangan calon Kahima Wakahima dan Presma Wapresma Universitas PGRI Jombang ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kepada yang terhormat para pasangan calon Kahima Wakahima dan pasangan calon Presma Wapresma. Sebelum memasuki acara inti, saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman mahasiswa yang telah bersedia menghadiri acara debat Kahima Wakahima pada pagi hari ini di Aula Universitas PGRI Jombang. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Abid Prida. 3. Sesi debat. 4. Penutup. 5. Pembacaan doa. Hadirin yang saya hormati, langsung saja mari kita buka acara debat calon pasangan Kahima Wakahima dan Presma Wapresma 2023-2024 Universitas PGRI Jombang. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Abid Prida. Kepada saudara kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan dimulai, marilah kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji hanya bagi Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Percaya, yang telah memberikan kesehatan, keselamatan dan kesempatan sehingga kami dapat berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan debat kandidat Presma, Wapresma dan Kahima Wakahima. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma khawin amina fi syahwatil maut wa najata minan nar wal amal ila al-jannah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu sesi debat yang akan dimoderatori oleh Saudari Senja. Kepada Saudari Senja kami persilakan. Baik, terima kasih. Untuk para kandidat dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan.
Baik, sebelum debat dimulai, kami akan memperkenalkan paslon-paslon terlebih dahulu. Paslon nomor urut 1, Kak Afita dan Kak Aisyah. Paslon nomor urut 2, Kak Muhammad Syafiqur Rahman dan Kak Dewi Fajar Nur. Baik, paslon lengkap. Sebelum debat dimulai, izinkan saya membacakan peraturan dan tata tertib debat. Tata tertib debat. 1. Paslon dilarang menggunakan kalimat sara dan menyampaikan argumen. 2. Dilarang menggunakan kekerasan atau memojokkan paslon lain saat menyampaikan argumen. 3. Kandidat dilarang melakukan keributan, provokasi, dan merusak infrastruktur dalam bentuk apapun. 4. Selama debat berlangsung, kandidat dilarang menggunakan alat komunikasi. 5. Kandidat tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. 6. Kandidat dilarang melakukan kekerasan verbal. 7. Apabila kandidat melanggar tata tertib mengakibatkan pengurangan skor. Tata cara debat. 1. Untuk setiap paslon Kahima dan Wakahima akan memilih 3 pertanyaan secara acak dari 5 pertanyaan yang sudah disediakan oleh panitia KPUM yang diambil dari mahasiswa Universitas Negeri Jombang. 2. Setelah pertanyaan terpilih, maka paslon 1 dipersilakan untuk menjawab, kemudian dilanjutkan oleh paslon 2. Ketiga, paslon diberikan waktu 1 menit untuk membaca dan merangkai jawaban setelah pertanyaan dipilih. Keempat, masing-masing calon Kahima akan diberikan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan yang terpilih. 5. Setelah ketua menjawab pertanyaan, maka masing-masing calon Wakahima diberikan waktu 2 menit untuk memperkuat jawaban dari ketua atau memberikan argumen atas jawaban dari lawan paslon. Baik, langsung saja di sini kami mulai acara debat untuk paslon dari Himbara. Selanjutnya untuk paslon 1. Untuk paslon 1 dipersilakan untuk memilih 1 pertanyaan. Dari paslon 1 memilih pertanyaan nomor 2. Baik, pertanyaan nomor 2. Paslon diberikan waktu 1 menit untuk membaca dan merangkai jawaban yang akan dijawab oleh ketua. Waktu dimulai dari sekarang. Pertanyaan: kenapa kalian layak dipilih sebagai ketua dan wakil himpunan mahasiswa? Baik, waktu sudah habis. Selanjutnya dipersilakan untuk ketua paslon 1 menjawab pertanyaan yang tertera. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaannya. Kenapa kami layak dipilih sebagai ketua dan wakil ketua? Itu karena kami memiliki visi misi yang dapat meningkatkan kualitas dari organisasi kami. Begitu
untuk visi misinya. Yang pertama, untuk visi kita mewujudkan himatika yang mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa dengan menjaga tanggung jawab dan solidaritas kekeluargaan. Berikut juga dengan misi kami, yang pertama menjalankan program kerja dengan penuh tanggung jawab, yang kedua membangun himatika ini sebagai wadah aspirasi mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika dengan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, yang ketiga menjadikan himatika sebagai wadah pengembangan SDM mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika. Karena landasan dari visi misi tersebut, kami merasa bahwa kami layak dipilih sebagai ketua dan wakil ketua Himatika pada periode 2023-2024. Terima kasih. Baik, terima kasih Ketua Paslon 1. Selanjutnya dipersilakan untuk Ketua Paslon 2 menjawab pertanyaan yang tertera. Waktu dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih atas waktunya. Kami dari Paslon 2 akan menjawab pertanyaan mengapa kami layak dipilih sebagai ketua dan wakil ketua himpunan mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika. Oke, dari kami memiliki pengalaman di himpunan pendidikan matematika ini sudah 2 tahun. Kami sudah merasakan dinamika organisasi juga di organisasi kami, apa yang perlu dibenahi dan apa yang perlu ditingkatkan. Jadi menimbang dengan itu, kami memiliki visi-misi untuk bagaimana kami memperbaiki organisasi kami dan bagaimana kami meningkatkan kinerja dari organisasi kami. Maka dari itu kami optimis dengan visi-misi kami dan kami merasa layak untuk bisa maju menjadi ketua dan wakil ketua Himatika STKB Negeri Jombang periode 2023 dan 2024. Terima kasih. Baik, terima kasih Ketua Paslon 2. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Wakil Paslon 1 untuk memperkuat jawaban atau menyanggah dari jawaban Paslon 2. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Saya akan memperkuat jawaban dari ketua saya. Jadi inovasi yang kami berikan untuk pengembangan anggota Himatika ini agar dapat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan di Himatika, serta tadi menjadikan Himatika sebagai wadah pengembangan SDM mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika. Terima kasih. Baik, terima kasih Wakil Paslon 1. Selanjutnya dilanjutkan oleh Wakil Paslon 2 untuk memperkuat jawaban atau menyanggah dari jawaban Paslon 1. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih. Saya akan memperkuat jawaban dari ketua. Bukan hanya dinamika dari Himatika saja yang sudah pernah kami lalui di 2 periode sebelumnya, kami juga aktif dalam seluruh kegiatan, mulai dari mungkin menjadi anggota atau menjadi inti. Jadi kami juga sudah tahu bagaimana konsep dari seluruh program kerja yang ada di Himatika. Terima kasih. Baik, terima kasih Wakil Paslon 2. Karena tidak ada sanggahan, maka pertanyaan 1 kami anggap sudah terjawab. Untuk selanjutnya, dipersilakan untuk Paslon 2 memilih 1 pertanyaan. Dari kami memilih pertanyaan nomor 1. Nomor 1. Paslon diberikan waktu 1 menit untuk membaca dan merangkai jawaban. Dan pertanyaan akan dijawab oleh ketua. Waktu dimulai dari sekarang. Pertanyaan: bagaimana langkah Anda atau solusi yang Anda berikan ketika semua program kerja sudah disusun secara rapi selama 1 periode ke depan, tetapi ada salah 2 atau salah 3 yang tidak terrealisasikan?
waktu sudah habis. Dipersilakan untuk Ketua Paslon 2 menjawab pertanyaan yang tertera. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih atas waktunya. Bagaimana langkah atau solusi kami yang akan kami berikan ketika semua program kerja yang sudah kami susun selama 1 periode itu ada 1-2 yang tidak terrealisasikan. Oke, untuk itu mungkin sebelum tidak terrealisasikan, kita tarik ke belakang bahwasannya seluruh program kerja ini harus disusun secara sistematis dan juga sudah harus digambarkan bagaimana nantinya program kerja ini akan berkemungkinan untuk tidak terrealisasikan atau tidak. Itu adalah tugas dari departemen-departemen untuk pertimbangan itu. Namun jika dalam berjalannya organisasi ini ada program kerja yang tidak terrealisasikan, maka kita perlu adanya evaluasi, baik evaluasi dengan pengurus, dengan jajaran panitia maupun dengan pembina. Selain itu, kami juga dapat memaklumi bahwa di organisasi ini pasti ada suatu dinamika yang menyebabkan organisasi itu naik turun. Kadang kita sudah merencanakan A, tapi ternyata ada problem, maka itu perlu adanya evaluasi. Dan memaklumi boleh, cuma harus ada evaluasi. Ya yang tadi, evaluasi dengan panitia, evaluasi dengan pengurus, dan juga evaluasi dengan pembina. Oke, terima kasih. Terima kasih Ketua Paslon 2. Untuk selanjutnya dipersilakan Ketua Paslon 1 menjawab pertanyaan yang tertera. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih, saya akan menjawab. Untuk ketika ada suatu program kerja yang mungkin tidak terlaksana atau terrealisasi, yang pastinya kami akan melakukan evaluasi mengenai program kerja tersebut guna untuk keberlanjutan program kerja ini pada periode selanjutnya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya program kerja yang akan kami jalankan nanti juga atas diskusi atau musyawarah bersama, di mana program kerja itu diambil pastinya dengan kesiapan anggota-anggotanya dalam menjalankan, dan juga keputusan dari ketua ini sudah diambil secara matang-matang. Terima kasih. Baik, terima kasih Ketua Paslon 1. Selanjutnya dilanjutkan oleh Wakil Paslon 2 untuk memperkuat jawaban atau sanggahan dari jawaban Paslon 1. Waktu dimulai dari sekarang. Waktu berjalan. Oke, saya akan menyangga dari jawaban Ketua Paslon pertama. Pertanyaannya adalah, apa evaluasi yang akan kalian lakukan jika hasil dari evaluasi dengan dosen maupun dengan pembina atau dengan seluruh jajaran anggota itu memutuskan bahwa misal kegiatan tersebut itu tidak dilaksanakan pada periode sebelumnya atau mungkin dibatalkan? Apa yang akan kalian lakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Wakil Paslon 2. Selanjutnya dipersilakan untuk Paslon 1 menjawab pertanyaan dari Paslon 2. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Jika program kerja yang pada periode sebelumnya ini tidak diperlukan atau tidak diberhentikan pada periode yang akan datang, yang akan saya lakukan sesuai dengan visi-misi yang telah kami susun, bahwasanya program kerja yang terdapat pada Himatika ini dapat dikatakan ada beberapa yang sudah usang dan pantas untuk dipoles, ya, bukan untuk dihilangkan secara begitu saja. Pastinya evaluasi yang akan kami lakukan kepada pembina dan juga bersama anggota, yakni bagaimana cara untuk mempoles program kerja tersebut agar tetap mengikuti perkembangan yang ada saat ini dalam suatu organisasi tersebut. Jadi kami tidak akan secara mentah-mentah menerima untuk program kerja misalkan tidak perlu dijalankan, tapi kami juga akan memberikan masukan-masukan dan juga bukti pastinya bahwa program kerja tersebut masih bisa layak
dilakukan meskipun kita itu harus melakukan mempoles ulang program tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon 1. Selanjutnya untuk paslon 2, apakah bisa diterima? Belum. Baik, untuk paslon 2 dipersilakan untuk menyanyikan. Waktu dimulai dari sekarang. Oke, terkait dengan apa yang diterangkan oleh kelompok 1 bahwasannya kita tidak perlu untuk menghilangkan suatu program kerja yang sudah turun temurun, tapi kita mempolesnya, kita merancang sedemikian rupa agar program kerja itu intinya tetap dapat terlaksana, namun dengan polesan yang baru. Nah, tapi dalam kejadian realnya, kenyataannya, bahwasannya kita sudah benar-benar merancang suatu kegiatan, namun karena kurangnya koordinasi, konsepan, dan juga kurangnya SDM yang mumpuni di bidang itu, akhirnya kita terkesan memaksa program kerja itu untuk dilaksanakan, akhirnya tidak maksimal dan bisa dibilang program kerja tersebut gagal. Jadi bagaimana tanggapannya terkait itu? Barangkali ada sanggahan atau apa argumen terkait dengan hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon 2. Selanjutnya untuk paslon 1 dipersilakan untuk menjawab. Waktu dimulai dari sekarang. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya. Jadi perlu diingat kembali bahwasanya sistem yang terjadi pada periode sebelumnya yang ada di Himatika itu kan ketika anggota baru ini mengikuti organisasi Himatika ini kan sudah dijelaskan secara langsung mengenai Himatika itu apa, program-program kerjanya itu apa, dan juga menyusun kepanitiaan untuk melaksanakan program kerja itu. Itu yang membuat sistem di mana anggota ini merasa tanggung jawab di organisasi itu menjadi beban. Maka dari itu, itulah merupakan alasan mengapa kadang program kerja ini tidak terrealisasi atau terlaksana. Jadi alangkah baiknya sesuai dengan visi misi dari kami tadi, kami akan melakukan pemberdayaan anggota di mana pemberdayaan tersebut akan memberikan pengarahan mengenai kepanitiaan yang ada dalam program-program kerja itu, sehingga para anggota ini tidak merasa bahwa tugas yang akan mereka lakukan nanti ketika menjalankan program kerja ini terasa berat. Jadi seperti itu. Intinya adalah program kerja ini kadang tidak terrealisasi itu karena anggotanya ini menganggap beban, karena pada awalnya mereka tidak diberikan pengetahuan mengenai kepanitiaan dalam program kerja tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk paslon 1. Berikutnya untuk paslon 2, apakah bisa diterima? Kami beri satu kesempatan lagi untuk menyanyikan. Untuk paslon 2, waktu dimulai dari sekarang. Terkait dengan hal tersebut, kita sudah menyusun sedemikian rupa, kita sudah diberikan, kalau saya menilik dari periode sebelumnya, kita sudah cukup untuk memberikan arahan dan cukup untuk memberikan ilmu kepada teman-teman bagaimana terkait dengan pelaksanaan organisasi, bagaimana terkait dengan alur berjalannya kepanitiaan. Kita mungkin sudah cukup, namun ada hal lain yang membuat, yang tadi katanya membuat beban. Itu mungkin kalau di pengalaman saya ke sistemnya, sistem alur administrasi dan sistem alur di mana kita menjalankannya dengan serius itu kurang. Nah, itu bagaimana solusinya untuk hal tersebut? Baik, terima kasih untuk paslon 2. Selanjutnya dipersilakan untuk paslon 1 menjawab. Waktu dimulai dari sekarang. Oh ya, itu tadi kan karena mungkin dari faktor sistem administrasi itu tadi ya. Jadi memberikan
pemahaman pertama kepada anggota baru mengenai kepanitiaan yang terdapat pada program kerja ini memang sudah dilakukan. Yang perlu ditambahi lagi adalah melakukan prakteknya secara langsung. Misalkan ketika seorang anggota ini ditunjuk untuk sebagai sekretaris pada program kerja, apakah yang lainnya juga tidak memiliki hak untuk menerima mengenai pemahaman menjadi seorang sekretaris program kerja? Maka yang perlu dilakukan apa? Ya itu memberdayakan seluruh anggota itu tadi, memberikan pengetahuan yang sama kepada seluruh anggota. Bagaimana caranya untuk misalkan membuat surat menyurat, ataupun dalam si humas memang sudah dijelaskan job desk-nya, tapi untuk prakteknya ini masih kurang, sehingga anggota ini masih kurang menguasai. Karena itu kadang ini juga anggota ini kayak ya udah bodo amat saja, karena mereka menganggap pasti itu sulit seperti itu. Baik, terima kasih untuk paslon 1. Karena kesempatan sudah habis, jadi untuk paslon 2 bisa diterima untuk jawabannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk wakil paslon 1 memperkuat jawaban atau menyangga dari jawaban paslon 2. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, saya akan memperkuat jawaban dari ketua saya. Intinya ingin mengembalikan marwah dan juga tujuan berorganisasi di Himatika, serta memberikan manfaat seluas-luasnya anggota dengan adanya di Himatika. Terima kasih. Baik, terima kasih. Karena untuk senggan sudah terjawab dan untuk jawaban dari wakil paslon 1 memperkuat, maka pertanyaan nomor 2 kami anggap sudah terjawab. Baik, untuk berikutnya dipersilakan untuk paslon 1 memilih 1 pertanyaan. Kami memilih nomor 3. Baik, pertanyaan nomor 3. Paslon diberikan waktu 1 menit untuk membaca dan mengenai jawaban yang akan dijawab oleh ketua. Waktu dimulai dari sekarang. Pertanyaan, bagaimana Anda akan mengatasi konflik internal yang mungkin timbul di organisasi? Baik, waktu sudah habis. Dipersilakan untuk ketua paslon 1 untuk menjawab pertanyaan yang tertera. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih. Untuk mengatasi konflik internal yang mungkin timbul dalam organisasi ini, pastinya kita perlu mengingat kembali bahwasanya dalam berorganisasi ini yang terpenting adalah komunikasi. Di mana komunikasi ini bisa antar anggota, antar ketua dengan anggota, juga dengan dosen-dosen pembina. Kemudian jika memang terjadi konflik ini, yang akan kami lakukan yaitu melakukan observasi tentunya yang pertama terhadap konflik yang muncul dan juga kepada pihak yang bersangkutan. Kemudian kami akan melakukan musyawarah bersama atau diskusi bersama anggota dan juga dengan dosen pembina jika memang konflik ini tidak bisa diatasi secara bersama dengan anggota saja, sehingga harus melibatkan dosen pembina kami.
Dari musyawarah atau diskusi tersebut, maka kami akan memperoleh sebuah keputusan mengenai konflik atau jawaban dari konflik itu yang mau tidak mau bisa disetujui oleh seluruh anggota. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ketua Paslon 1. Selanjutnya dipersilakan untuk Ketua Paslon 2 menjawab pertanyaan yang tertera. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih atas waktunya. Kembali ke pernyataan saya pada pertanyaan yang pertama tadi, bahwa di suatu organisasi itu pasti ada dinamika naik turun organisasi itu pasti ada. Nah, di sini kan pertanyaannya bagaimana cara kita untuk mengatasi konflik internal yang mungkin terjadi. Berarti ini kan belum ada konflik ya, kan masih mungkin terjadi. Dari kami kita tarik ulur ke belakang. Sebelum kita berjalan di organisasi, maka kita sebagai ketua harus bisa memberikan pemahaman kepada pengurus bahwasannya dinamika organisasi itu pasti ada. Mereka harus menyadari konflik itu pasti ada. Tidak bisa memungkiri bahwa organisasi itu tidak ada konflik, kita tidak bisa memungkiri itu. Maka kita sebagai pengurus harus siap dengan konflik tersebut. Kita sebagai pengurus harus bisa memasang badan dan mendinginkan otak apabila terjadi konflik tersebut. Jadi nanti dari anggota, ketika konflik itu terjadi, setidaknya mereka akan paham dan mereka akan menyadari bahwa konflik itu pasti akan terjadi. Nah, jika konflik tersebut sudah terjadi, maka kita sebagai ketua harus bisa memberikan pemahaman kepada mereka kembali. Kita sebagai ketua dan wakil ketua, sebagai pengurus, jajaran pengurus harus bisa memberikan pemahaman bahwa kita harus menyelesaikan ini tidak sehat untuk organisasi. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ketua Paslon 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wakil Paslon 1 untuk memperkuat jawaban atau menyangga dari jawaban Paslon 2. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, saya akan menyanggah paslon nomor 2. Kan tadi ketua dan wakil ketua itu memberikan pemahaman kepada anggotanya. Lalu pemahaman seperti apa yang akan Anda berikan ketika konflik itu sudah terjadi? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Wakil Paslon 1. Selanjutnya dipersilakan untuk Paslon 2 menjawab pertanyaan. Waktu dimulai dari sekarang. Oke, bagaimana jika konflik itu sudah terjadi? Jika konflik tersebut sudah terjadi, yang pertama kita pastinya mengingatkan bahwa di awal kita sudah memberikan intro bahwa dinamika organisasi itu sudah pasti ada, konflik pada organisasi itu pasti muncul. Jadi ketika konflik tersebut sudah terjadi, yang pertama kita memberikan pemahaman tersebut. Kedua, kita cari akar masalah dari konflik tersebut. Maka dari itu perlu adanya ketua dan wakil ketua dengan pemikiran yang baik dan juga dengan pemikiran yang dapat paham antara kedua belah pihak yang berkonflik. Maka ketua dan wakil ketua nanti bisa bonding dan juga bisa dibantu dengan para anggota bagaimana solusi yang terbaik untuk mengatasi konflik tersebut. Solusi yang baik itu bagaimana? Solusi yang dapat menjadikan kedua belah pihak yang berkonflik ini sama-sama bertemu dan menghasilkan suatu keputusan yang adil untuk dua-duanya. Namun jika tidak, maka kita juga harus bisa mengambil resiko bahwa jika kita mengambil resiko yang terburuk, maka akar permasalahan konflik tersebut yang kita selesaikan. Oke, itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Paslon 2. Selanjutnya untuk Paslon 1, apakah bisa diterima? Baik, ada satu lagi untuk Paslon 1. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih untuk jawabannya tadi, memang sangat bisa memahamkan ya. Tapi ada satu kalimat yang membuat saya kebingungan, di mana bagi paslon 2
Ketua Paslon 2 menyatakan bahwa akan mengingatkan kembali mengenai pemahaman tersebut kepada anggota. Nah, tadi pada awal atau pada hal yang Anda sampaikan awal-awal tadi, bahwasanya ketika kita mau mengingatkan anggota ini kan tidak mungkin satu kali mengingatkan terus dia akan ingat terus. Jadi apakah hal tersebut itu efektif dengan cara mengingatkan kepada anggota mengenai pemahaman-pemahaman yang sudah Anda sampaikan pada awal periode? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon 1. Selanjutnya dipersilakan paslon 2 untuk menjawab. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih. Saya akan menjawab sebagai dari Ketua Paslon 1. Untuk pemahaman yang akan kita lakukan untuk anggota itu adalah kembali lagi ke ketuanya. Nah, kenapa kita membutuhkan ketua yang untuk mengayomi seluruh anggota? Kita bisa melakukan dari ketua ini bisa memahamkan anggotanya itu tidak sungkan. Tidak sukanya berarti bukan hanya satu kali atau memihaknya mungkin di awal memihak yang pihak yang A kemudian yang B. Nah, itu butuh yang ketua seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon 2. Selanjutnya untuk paslon 1, apakah bisa diterima? Baik, ada saran kami beri waktu 2 menit untuk menyanggah. Waktu dimulai dari sekarang. Maksud dari pemahamkan itu seperti apa? Sedangkan kita untuk mengumpulkan anggota saja kesulitan untuk berdiskusi. Baik, terima kasih untuk paslon 1. Dipersilakan untuk paslon 2 menjawab. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Pemahaman seperti apa yang akan kami berikan, padahal untuk mengumpulkan saja susah. Ya kita kembalikan ke anggotanya. Mereka kan sudah berkomitmen dari awal, dan pastinya menurut saya itu tidak rasional kalau kita mikirnya sampai kita nggak bakal memberikan pemahaman karena anggota itu kok mikir gitu ya. Waktu rapat yang datang dari contohlah 30 orang kepengurusan yang datang cuma 10 saja itu bisa kita mulai. Kenapa kita harus menunggu 30 orang datang? Kenapa kita harus menunggu 30 orang datang? Itu seharusnya sudah menjadi tanggung jawab mereka karena mereka sudah komitmen dari awal. Dan pemahaman di sini itu kan pemahaman di awal kepengurusan. Kalau pemahaman di awal kepengurusan seharusnya mereka juga masa di awal-awal kepengurusan sudah ada pemikiran nggak datang untuk hal tersebut. Kita pastinya ada forum awal untuk awal berjalannya organisasi, itu pasti ada. Dan itu harusnya di awal itu kita sudah harus memberikan kesan yang baik untuk organisasi. Kalau di awal sudah memberikan kesan yang buruk, ya kenapa anggota seperti itu harus kita bahasa Jawa ini lampu dijaga nih anggota seperti itu. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon 2. Selanjutnya untuk paslon 1 kami beri kesempatan untuk menyanyi satu kali lagi. Apakah baik, kami beri waktu 2 menit. Waktu dimulai dari sekarang. Oke. Saya hanya menggarisbawahi untuk perkataan Anda yang jika cuma 10 anggota yang datang tapi forum bisa dimulai ya. Lantas bagaimanakah sikap yang baik sebagai ketua ketika memang sebenarnya kita tahu itu tanggung jawab dia tidak datang tapi itu tanggung jawab dia, tapi kita sebagai ketua kan tidak bisa melepaskan seperti itu saja. Bagaimana sikap tegas atau sikap yang harus dilakukan oleh ketua jika memungkinkan terjadi kejadian seperti hal itu? Baik, terima kasih untuk paslon 1. Selanjutnya dipersilakan untuk paslon 2 menjawab. Kami beri waktu 2 menit. Di waktu dimulai dan sekarang. Terima kasih. Ketidakhadiran anggota ini pasti ada suatu alasan. Jika
jika dia mau, dia akan melaksanakan hal tersebut dengan ikhlas dan dengan penuh tanggung jawab. Kalau dari dirinya saja sudah ada kata tidak mau, maka alasan itu pasti akan keluar. Mencari-mencari alasan itu pasti akan keluar. Nah, dari kita, jika pemimpinnya ini awalnya itu juga, kalau ada anggota yang tidak datang, pastinya cara mengayomi kita, kalau kita kembali ke pasal 1 tadi kan mengayomi anggota. Cara mengayomi kita agar kita seakan kita sebagai pemimpin ini tetap mengayomi anggota, semua anggota. Ya kita harus mempertanyakan alasannya. Enggak, dia izin cuma ya wes ada izin, tapi kita tanyakan kenapa izin. Itu bentuk tanggung jawab kita sebagai pemimpin bahwa kita ini mengayomi anggota. Nah, dengan alasan tersebut kita mungkin juga harus memaklumi. Pastinya setiap orang punya kesibukan pastinya, tapi ya itu ditanyakan kepada anggotanya apa alasannya. Itu bentuk tanggung jawab kita mengayomi anggota. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon 2. Karena kesempatan sudah habis, jadi untuk paslon 1 apakah bisa diterima? Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh wakil paslon 2 untuk memperkuat jawaban atau sanggahan dari jawaban paslon 1. Waktu dimulai dari sekarang. Melanjutkan dari jawaban tadi, bentuk Mohon maaf, memperkuat atau menyanggah? memperkuat. Nah, yang kita lakukan untuk mengayomi anggota itu adalah semisal dia sudah beralasan berkali-kali, lebih dari 1 kali dengan alasan yang mungkin masuk akal, kerja atau yang lainnya, atau mungkin bisa mengajar. Nah, itu kita kembalikan lagi job disk. Itu kan ada yang tidak harus datang ke pada saat kegiatan. Nah, mungkin caranya bisa dengan memberikan job disk yang sekiranya dia sanggup untuk melaksanakannya dan tidak perlu datang pada saat kegiatan. Nah, terima kasih. Baik, karena sanggahan sudah terjawab dan untuk wakil paslon 2 memperkuat, kami anggap untuk pertanyaan nomor 3 sudah terjawab. Baik, di sini kami nyatakan debat dari HM Himatika sudah selesai. Untuk berikutnya yaitu sesi dokumentasi. Dan supaya silaturahmi tidak terputus, bisa bersalam-salaman.